Salam sejahtera, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Cara Pembelajaran Mahasiswa Saat Pandemi COVID-19 dan Dampaknya. Berikut artikel ini ditulis oleh kelompok 6. Abstrak. Abstrak dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara pembelajaran di masa pandemi COVID dan dampaknya. Penelitian dilakukan dengan mengadakan survei melalui Google Form. Dari survei didapatkan hasil bahwa lebih dari 50% narasumber yang sebagian besar merupakan mahasiswa teknik tahun 2020 menginginkan sistem pembelajaran yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari karya tulis ilmiah kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi yang sudah dimulai sejak awal tahun 2020 ini membuat banyak sekali perubahan. Salah satu aspek yang mengalami perubahan yang sangat signifikan adalah aspek pendidikan. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem pembelajaran di Indonesia. Pandemi ini juga mengharuskan para guru dan pelajar untuk menjadi kreatif dalam berkolaborasi. Sang guru harus kreatif, tegas, dan berpikir bagaimana cara materi mereka bisa disampaikan dengan baik dan para pelajar bisa memahami materi yang mereka berikan. Sang pelajar pun juga harus kreatif dan memutar otak bagaimana caranya agar mereka bisa menerima materi yang mereka terima, mereka bisa menerima materi yang mereka dapatkan walaupun hanya sebatas melalui ponsel pintar atau laptop mereka. Lalu rumusan masalah dari karya tulis ilmiah kami adalah yang pertama, bagaimana cara pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini atau corona ini. Lalu, apakah dampak positif dan negatif dari cara pembelajaran tersebut? Tujuan dibuatnya KTI kami adalah mengetahui cara pembelajaran di masa COVID ini dan mengetahui dampak positif dan negatif dari cara pembelajaran tersebut. Ruang lingkup yang kita bahas adalah pro dan kontra pada kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Lalu, kelebihan dan kekurangan saat kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, cara belajar saat pandemi COVID-19. Dalam karya tulis ilmiah kami, dibahas beberapa metode pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada project-based learning. Project-based learning ini sendiri adalah metode pembelajaran di mana dibentuk kelompok kecil untuk mereka mengerjakan proyek, eksperimen, dan atau inovasi. Cara pembelajaran ini cocok diterapkan pada wilayah yang berada pada zona hijau dan kuning. Lalu ada daring method atau online, seperti yang kita lakukan saat ini. Pembelajaran tetap berlangsung walaupun kita berada pada rumah kita masing-masing. Jadi pembelajaran yang kita lakukan melalui Zoom atau Google Meet atau platform yang lain. Pembelajaran seperti ini diterapkan pada wilayah yang memiliki warna merah sebagai penanda status bahayanya COVID-19 di wilayah itu. Lalu ketiga ada luring method atau metode offline. Pembelajaran yang dilakukan ini seperti kita pada umumnya dahulu. Jadi kita datang ke sekolah, kita melakukan pembelajaran di kelas, kita bertatap muka secara langsung. Pembelajaran seperti ini diterapkan pada wilayah yang berada pada zona hijau dan kuning. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Lalu yang terakhir home visit. Home visit ini sudah kita kenal sebagai istilah homeschooling, yaitu di mana tenaga pengajar atau guru privatnya datang ke rumah muridnya secara privat. Jadi hanya ada satu guru dan satu murid di rumah murid tersebut. Lalu studi pustaka yang kita gunakan di sini adalah kita melakukan survei yang kita tujukan kepada siswa dan khususnya kepada mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh saat ini juga. Lalu media yang kita gunakan adalah Google Form, di mana itu seperti kuesioner online yang bisa diakses dengan mudah melalui internet untuk mendapatkan jawaban dari pengisi survei. Dan apa saja isi kuesionernya? Secara garis besar, kita mempertanyakan bagaimana sistem BCJ menurut pengisi survei dan apa dampaknya bagi mereka.
Apakah pembelajaran seperti ini efisien untuk mereka, efektif untuk mereka, atau mereka merasa bahwa ini sangat merugikan sehingga ada sistem lain yang bisa menggantikan sistem yang mereka jalani sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafifah Reza dengan nomor NRP 50072010099. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dari penelitian kami dengan judul Cara Pembelajaran Mahasiswa dalam Pandemi COVID dan Dampaknya. Untuk memperoleh data lebih lanjut, kami melakukan survei terhadap para mahasiswa mengenai pembelajaran yang mereka jalankan selama pandemi. Para mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan tentang sistem pembelajaran mereka. Seberapa setuju mereka terhadap sistem ini? Diketahui sebanyak 67 mahasiswa atau mahasiswi telah menjawab survei yang dilaksanakan oleh peneliti. Mayoritas mahasiswa yang menjawab merupakan mahasiswa atau mahasiswi angkatan 2020. Dapat dilihat dari diagram tersebut, mayoritas yang menjawab adalah angkatan 2020, disusul oleh angkatan 2019, 2018, dan 2016 ke atas. Untuk penyebaran fakultas, mayoritas yang menjawab survei kami adalah Fakultas Teknik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menginginkan sistem yang berbeda atau tidak dalam sistem pembelajaran yang ada saat ini. Mayoritas penjawab menjawab iya, disusul mungkin dan tidak. Sekian dari saya mengenai hasil dari survei kami. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya Bintang tentang pembahasan penelitian kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Fajar dengan NRP 50072011125 dari kelompok 6 Bahasa Indonesia 24. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan dari karya tulis ilmiah kelompok kami. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari gejala ringan sampai dengan gejala berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Yang satu adalah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan yang kedua adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah ditemui pada manusia. Lalu untuk tanda-tandanya adalah tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 adalah 1. Gangguan pernapasan akut, 2. Demam, 3. Batuk, dan 4. Sesak napas. COVID-19 ini memiliki masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari atau 2 minggu. Semenjak wabah ini menjamur di wilayah Indonesia, banyak masalah yang mulai bermunculan dari berbagai aspek, seperti perekonomian, pembangunan, dan pendidikan. Sehingga keberadaan virus ini yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia, termasuk Indonesia. Lalu untuk tanggapan masyarakat memiliki banyak tanggapan yang bermacam-macam. Ada masyarakat yang menanggapi virus ini sebagai sesuatu yang mematikan sehingga mereka langsung mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain. Lalu ada pula masyarakat yang meremehkan atau mengacuhkan virus yang mematikan ini sehingga mereka tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak tetap di rumah. Kita dapat melihat itu melalui banyaknya video yang beredar di media sosial sebelum coronavirus ini datang ke Indonesia. Banyak yang meremehkan melalui media sosial seperti betapa joroknya masyarakat Indonesia dan bahwa kita kebal terhadap virus apa saja. Lalu pada saatnya
virus ini benar tiba di Indonesia, masyarakat pada banyak yang terkena dan meninggal. Lalu wabah ini mengharuskan seorang pemimpin negara untuk mengambil keputusan yang tepat guna meredam dampak negatif dari virus ini. Peraturan atau kebijakan seorang kepala negara tentunya sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor yang terkena imbasnya, seperti sektor-sektor yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Salah satunya di sektor pendidikan, di perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud dan Kementerian Agama RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 dengan bekerja dan belajar di rumah. Hal ini biasa disebut dengan work from home atau WFH. Lalu untuk memperoleh data yang lebih lanjut yang kredibel, kami sebagai peneliti melakukan sebuah survei. Survei tersebut menanyakan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun di mana mereka masuk kuliah atau angkatan. Lalu fakultas apa yang ditempuh. Yang ketiga, sistem pembelajaran mereka saat ini. Yang keempat, seberapa setuju mereka terhadap sistem pembelajaran tersebut. Ini bisa diungkapkan melalui rating dari 1 sampai 10. Lalu dampak positif dan negatif dari sistem pembelajaran mereka saat ini, saat pandemi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang pembahasan. Pada grafik yang saya tunjukkan di share screen saya kali ini, berikut merupakan grafik sebaran angkatan. Di sini menunjukkan bahwa dari 67 mahasiswa atau mahasiswi yang telah menjawab survei yang kita sediakan, rata-rata ataupun mayoritas yang menjawab survei tersebut merupakan angkatan 2020. Sisanya sedikit dari 2019 dan sangat sedikit dari 2018 dan 2016 ke atas. Seperti yang barusan saya jelaskan, mayoritas yang menjawab survei yang telah kami sediakan merupakan angkatan 2020. Dan sebaran fakultas yang menjawab survei kami adalah mayoritas dari Fakultas Teknik, lalu ada Visipol, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, Kedokteran, dan Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari 67 mahasiswa yang menjawab survei kami, terdapat Fakultas Teknik sebagai mayoritas penjawabnya. Lalu dalam survei kami juga bertanya kepada penjawab tentang sistem perkuliahan yang telah mereka jalankan selama ini. Mayoritas menjawab mereka telah menjalankan sistem perkuliahan secara online. Hanya ada satu penjawab yang menyatakan bahwa mereka melakukan perkuliahan secara semi-online, yaitu pada gabungan antara online dan offline. Dari pertanyaan tersebut, kami beranjak pada pertanyaan kedua, mengenai apakah mereka menginginkan sistem pembelajaran yang berbeda atau tidak. Mayoritas dari mereka menjawabkan mereka menginginkan sistem pembelajaran yang berbeda. Lalu, hampir dari setengahnya masih ragu antara iya dan tidak, dan sedikit yang menjawab tidak. Hal ini dikarenakan mereka banyak yang merasa bahwa sistem pembelajaran online memiliki dampak negatif, walaupun juga memiliki dampak positif. Dampak positif yang dimiliki sistem pembelajaran online adalah mereka lebih memiliki banyak waktu luang di rumah untuk bersama dengan keluarga. Namun bagi mereka, dampak perkuliahan online lebih banyak negatifnya terhadap bidang akademis mereka. Mereka merasa bahwa jika perkuliahan online ini dilaksanakan secara terus-menerus akan berdampak pada nilai akademis mereka seperti halnya pembelajaran yang kurang efisien, pemahaman yang lebih rendah daripada pembelajaran offline, serta tugas-tugas yang sulit dilakukan secara online. Sekiranya sekian dari pembahasan kali ini. Berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah
Pembelajaran daring yang dilakukan siswa kurang efektif karena siswa bisa saja membuka aplikasi lain seperti YouTube atau Twitter tanpa diketahui guru saat kelas. Yang kedua adalah kendala seperti internet jaringan yang kurang stabil dapat menghalangi kegiatan belajar. Contoh, saat kita sedang memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi, internet kita menyebabkan perkataan guru tersebut putus-putus sehingga kurang jelas. Yang ketiga adalah karena kita terbiasa santai di rumah dan berpikir bahwa rumah adalah tempat beristirahat sehingga murid mudah mengantuk saat kelas. Selanjutnya adalah daftar pustaka dari Irianto, Ahmad, Bambang Wibowo, K.P 2020, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease atau COVID-19. Sekian dan terima kasih.